seakan-akan semua itu sudah di take record ya, sudah betul-betul dipasang oleh mereka supaya Gus Nur maupun Bambang Tri ini tetap masuk tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kekasan Progres 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas perjalanan Sugi Nur dan Bambang Tri, di mana kali ini ya menjelang sidang putusan Sugi Nur ini, seperti biasanya para simpatisan dan para pendukung daripada Sugi Nur ini memberikan ya konferensi pers di depan awak media. Dan mereka ini adalah kelompok-kelompok yang tergabung dalam ya alumni PA 212 Solo dan Solo Raya. Mereka terus ngotot untuk agar Sugi Nur ini kemudian dibebaskan. Ya menurutnya karena tidak cukup dua alat bukti untuk kemudian menghukum Sugi Nur. Terkait dengan tuntutan jaksa berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menuntut Sugi Nur agar dihukum karena telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran, menurutnya itu tidak bisa dijadikan dasar karena sampai pada persidangan ya tidak pernah menghadirkan ijazah asli atau paling tidak memperlihatkan di depan persidangan. Inilah yang kemudian membuat mereka terus ngotot untuk agar Sugi Nur ini dibebaskan. Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana penyampaian dari para aktivis PA 212 Solo dan Solo Raya ini. Mari kita simak sama-sama. Maka dari itu bahwa orang yang dituduh supaya mengatakan palsu kemudian harus mengeluarkan aslinya, kemudian mereka tidak tahu dan pun tidak bisa, maka dari itu termasuk bahwa penuduhan maupun kesalahan yang dituduhkan oleh Gus Nur maupun Bambang Tri tidak terbukti. Maka dari itu kita semuanya memohon, khususnya Bapak Hakim atau Majelis Hakim sekalian, jangan sampai terinventasi ya, jangan sampai seakan-akan terbayangi bahwa saya ada di belakang saya, artinya orang yang membayar, mungkin terus terang begitu, sehingga seakan-akan semua itu sudah di take record ya, sudah betul-betul dipasang oleh mereka supaya Gus Nur maupun Bambang Tri ini tetap masuk. Tetapi dari persidangan dari pertama sampai sekarang ini yang mereka tonjolkan 20 saksi sampai kita mengeluarkan 3 saksi 2 ahli, dan itu semuanya menyatakan kebenaran dari kita, dan mereka pun juga tidak bisa menyatakan bahwa Bambang Tri dan Gus Nur salah. Kita memohon dari semuanya ini oleh Bapak Majelis Hakim supaya membebaskan baik Gus Nur maupun Bambang Tri, karena pengakuan-pengakuan mereka tidak layak untuk diterima. Dari 1 sampai 20 hanya 1 yang diterima oleh Gus Nur maupun Bambang Tri. Maka dari itu Bapak Majelis Hakim untuk mencabut dari tuntutan Gus Nur dan Bambang Tri tidak dimasukkan ke penjara tapi dibebaskan. Allahu Akbar. Mungkin dari ini perwakilan dari Solo maupun Solo Raya 212, semoga semuanya khususnya Gus Nur maupun Bambang Tri dimudahkan oleh Allah urusannya. Amin. Dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan dipanjangkan umurnya, dan kita semuanya diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiba agenda pembacaan pernyataan. Namun sebelum pembacaan pernyataan, ada salah satu advokat kita, kami mohon Abu Hozi untuk kemarin untuk menyampaikan pandangannya. Ini, dan setelah ini nanti kita mohon untuk semuanya berdiri agar bisa kita bacakan pernyataan bersama. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Perkenalkan, nama saya Abu Ghazi dari tim advokasi Gus Nur dan DT. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Tentunya saat ini itu yang paling kita inginkan atau kita dambakan adalah putusan majelis hakim yang seadil-adilnya. Seadil-adilnya dalam hal ini adalah menunjuk fakta-fakta dalam persidangan. Terkesan di pengadilan itu terkesan terlalu dipaksakan dengan menghadirkan para saksi-saksi yang tidak jelas, tidak mengarah menunjukkan bahwa ijazah tersebut ada apa tidak. Dan Gus Nur selalu terzolimin dengan kasus-kasus sebelumnya. Maka kalau ini benar-benar negara demokrasi berasaskan Pancasila, yang jelas bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bahwa ini adalah negara yang harus menunjukkan undang-undangnya berpihakkan kepada agama, maka jangan sampai menuduh orang-orang yang mengungkapkan salah satunya adalah masalah ijazah malah dituduh dengan bermubahalah, malah dianggap sebagai penistaan agama. Ini terlalu dipaksakan. Maka kembali kepada para hakim dan jaksa, hendaklah Anda itu jujur dengan kebenaran, jujur dengan keadilan. Jangan sampai Anda itu kesannya adalah orang yang terbayarkan, maka Anda akan terbelenggu baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka kami ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia melihat tidak adanya keadilan dan kejujuran dalam kasus persidangan Gus Nur, maka kami siap akan selalu membela dan kami akan selalu menuntut agar Gus Nur dibebaskan. Takbir. Allah. Ya, itu ya penyampaian dari para aktivis PA 212 Solo dan Solo Raya ini memberikan dukungan moral kepada Sugeng dan Banteri dan memberikan ya mengingatkan kepada majelis hakim agar membebaskan Sugeng ini. Ini menjalani sidang putusan ya yang mungkin akan digelar tanggal 18 ya, hari Selasa, sidang putusan Sugeng dan Banteri. Memang ya para simpatisan Sugeng ini tak pernah berhenti untuk kemudian berteriak ya agar Sugeng ini dibebaskan. Padahal dengan sangat tegas dan lantang jaksa penuntut umum ini menuntut ya Sugeng itu karena diduga terbukti ya bersalah dan meyakinkan ya telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran ya berdasarkan pasal ya 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 junto pasal 55 KUH Pidana. Dan ini yang kemudian membuat dia dituntut maksimal 10 tahun penjara. Apa yang disampaikan oleh para pendukung Gus Nur saya kira itu hal yang biasa lah. Ya sebagai orang yang punya kepekaan ya tentu berhak untuk kemudian menyampaikan segala unek-uneknya. Tetapi ingat bahwa majelis hakim itu bebas dan mandiri dalam memutus perkara. Bahwa hakim akan memutus perkara berdasarkan dua alat bukti yang sah. Dari dua alat bukti yang sah itu hakim akan membangun keyakinannya untuk memutus. Apakah dia akan memutus maksimal atau minimal, kita akan melihat nanti seperti apa di sidang putusan. Ya, mari kita mendukung seluruh ya proses-proses peradilan sebagai sebuah lembaga yang punya otoritas untuk menyelesaikan setiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Dan tentu kita harus menerima dengan logo apapun keputusan majelis hakim. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.